Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nusaibah Izzati dengan NIM akhir 037. Di sini kita akan sama-sama belajar materi ekologi hewan. Selamat menyaksikan. Sebelum mengenal lebih jauh tentang ekologi hewan, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai konsep dasar ekologi hewan. Di Indonesia memiliki kekayaan flora dan fauna. Sampai tercatat bahwa di Indonesia memiliki mamalia terbanyak di dunia. Dengan rincian, ada 1.519 spesies burung, 270 spesies amfibi, 600 reptilia, 121 spesies kupu-kupu, dan 20.000 spesies tumbuhan berbunga. Wah, Masya Allah ya teman-teman. Nah, dalam Islam, ada ajaran, ada aturan juga bagaimana kita untuk wajib memelihara dan melindungi hewan. Allah sebagai pemberi rizki dan dialah yang mengetahui tempat berdiam dan tempat penyimpanan makanannya. Nah, ada dalam firman-Nya yang berbunyi wa minal an'ami hamulatan wa farsha kulu mimma razaqakumullah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, dan di antara hewan-hewan ternak itu ada yang dijadikan pengangkut beban dan ada pula yang untuk disembelih. Makanlah rizki yang diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Shadaqallahul adzim, shadaqallahul adzim. Nah, pada ayat tersebut dijelaskan bahwa hewan itu ada bermacam-macam jenisnya. Ada yang dapat difungsikan untuk mengangkut beban dan ada pula yang hewan untuk disembelih. Nah, kita diperintahkan Allah untuk memakan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, sekaligus untuk menjaga dan memelihara hewan-hewan yang ada di bumi. Selanjutnya, mari kita berkenalan tentang ahli dasar zoologi dari Inggris, yaitu bernama Charles Elton. Beliau merupakan belajar tentang studi populasi di alam liar. Elton menyusun jumlah konsep terminologi ahli alam yang meliputi ruang ekologi, rantai makanan, dan piramida jumlah. Nah, ekologi dari biologi secara taksonomi dibagi menjadi dua, yaitu ekologi tumbuhan dan ekologi hewan. Karena itu kita akan belajar ekologi hewan dan lingkungannya. Nah, hewan mendapatkan karbon melalui proses pencernaan organisme lain yang kemudian diserap dalam bentuk senyawa sederhana untuk digunakan dalam berbagai proses dalam tubuhnya, termasuk energi untuk berbagai aktivitas hewan. Jadi hewan memerlukan karbon sebagai sumber energinya yang nantinya akan diproses di pencernaan. Nah, konsep habitat dari hewan yaitu habitat berasal dari bahasa Latin yang artinya tempat tinggal makhluk hidup yang merupakan unit geografi yang secara efektif mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu spesies atau individu satu spesies. Nah, faktor abiotik itu adalah suatu habitat yang meliputi makhluk hidup atau benda mati seperti tanah, air, udara, maupun faktor kimia fisik. Jadi, habitat ini adalah tempat tinggal, kemudian faktor abiotik adalah suatu habitatnya yang bisa jadi habitat hewan tersebut bisa di tanah, bisa di air maupun di udara. Ada beberapa istilah habitat yang perlu kita ketahui, yaitu ada seleksi habitat, ketersediaan habitat, kerusakan habitat, dan fragmentasi habitat. Selanjutnya, adaptasi dan faktor pembatas. Setiap hewan akan menunjukkan strategi adaptasinya. Hewan yang tidak mampu beradaptasi harus pindah ke lingkungan yang lebih sesuai dengan kebutuhan hewan tersebut. Jikalau hewan tersebut tidak pindah, maka dan tidak mampu untuk beradaptasi, maka hewan tersebut akan mati. Jadi, secara alamiah, hewan memiliki kepekaan tersendiri terhadap suatu habitat. Jika di habitat tersebut dia merasa tidak nyaman, tidak terpenuhi kebutuhan makanannya, maka dia harus pindah atau beradaptasi. Nah, ada faktor pembatas. Apa itu faktor pembatas? Faktor pembatas adalah
faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme. Jadi faktor pembatas itu seperti suhu lingkungan, kadar garam, kelembaban, dan sebagainya. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sumber daya bagi kehidupan hewan. Yang pertama ada makanan. Hewan pastinya memerlukan energi untuk beraktivitas ya. Dengan aktivitas tersebut, hewan perlu proses metabolisme di dalam tubuhnya, sehingga setiap hewan perlu mencari makanan. Nah, organisme hewan dibedakan menjadi dua, yaitu ada autotrof dan heterotrof. Autotrof yaitu hewan yang mampu menggunakan energi dari sinar matahari dalam proses fotosintesis. Artinya, hewan yang jenis autotrof ini, mereka bisa membuat makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Kemudian, yang kedua, ada jenis organisme heterotrof, yang artinya organisme tersebut tidak bisa membuat makanannya sendiri atau tidak mampu menyintesis makanannya sendiri dari senyawa organik. Oleh karena itu, hewan yang berjenis heterotrof harus mencari makanannya, karena dalam tubuhnya tidak bisa membuat makanan tersendiri. Selanjutnya, berdasarkan kebutuhan makanannya, hewan dibagi menjadi 4. Ada hewan yang berjenis herbivora, yang artinya hewan tersebut memakan tumbuh-tumbuhan. Kemudian ada hewan yang berjenis karnivora, yang artinya hewan tersebut pemakan daging. Ada hewan omnivora, yang artinya hewan tersebut pemakan segalanya. Dan yang terakhir ada hewan scavenger, yang artinya hewan tersebut pemakan bangkai. Selanjutnya, sumber daya bagi kehidupan hewan yaitu oksigen. Nah, oksigen ini sangat penting karena untuk proses pernafasan yang nantinya akan menghasilkan energi dan mempertahankan faal tubuh. Kadar oksigen pada atmosfer setiap tempat pasti berbeda-beda. Misalnya, di dataran tinggi lebih rendah kadar oksigen atmosfernya dibandingkan dengan dataran rendah. Nah, pernyataan tadi ada di dalam firman Allah yang berbunyi, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama, yang artinya, dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, yang niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit seolah-olah ia sedang mendaki langit. Nah, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah menjadikan kita dadanya akan sakit dan sempit jika sedang mendaki langit, yang artinya semakin tinggi daerah yang kita tempati, maka kapasitas udara atau oksigen yang ada di atmosfer daerah tersebut akan semakin sedikit, sehingga dada kita terasa sesak dan sempit. Sumber daya bagi kehidupan hewan yang ketiga yaitu tempat. Aktivitas hewan meliputi mencari makanan maupun memberi makan, istirahat, berpindah tempat, dan bersosialisasi. Seluruhnya dilakukan pada tempat-tempat dengan pertimbangan tertentu. Yang pertama ada jenis tempat hewan tangkasi. Nah, di sini hewan tangkasi ini bernama ilmiah Tarsius spectrum. Kemudian monyet hitam Sulawesi, Macaca nigra. Kemudian ada contoh semut hitam. Nah, dari ketiga hewan ini memiliki tempat atau habitat yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selanjutnya ada adaptasi. Setiap hewan pasti memerlukan adaptasi seperti yang tadi kita bahas di awal. Jika hewan tersebut tidak bisa beradaptasi pada suatu lingkungan, maka hewan tersebut harus berpindah. Nah, adaptasi apa saja sih yang hewan dapat lakukan? Yang pertama, adaptasi morfologi. Artinya, penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungan dengan cara memodifikasi struktur dan bentuk atau bahkan warna bagian tubuh luarnya, morfologi luar, dan bagian dalamnya atau morfologi dalam, yang artinya anatomi. Jadi, adaptasi morfologi ini dibagi menjadi 3 lagi. Jadi, hewan tersebut bisa memodifikasi bentuk gigi, seperti dalam gambar,
hewan karnivora dan herbivora beda ya. Karena hewan herbivora ini memakan tumbuhan sehingga bentuk giginya berbeda dengan hewan yang karnivora. Jelas, karena hewan karnivora ini memakan daging sehingga memerlukan gigi yang lebih tajam. Kemudian ada modifikasi struktur gigi, struktur kaki pada bebek. Struktur kaki pada bebek berbeda dengan struktur kaki pada hewan-hewan yang lainnya tergantung habitat yang mereka tempati. Dan yang ketiga ada modifikasi warna kulit dan bulu atau rambut. Selanjutnya ada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi dilakukan sebagai respons segera terhadap perubahan faktor lingkungan. Bentuknya bisa perubahan kadar sel darah merah karena perubahan ketinggian tempat. Nah, jadi kemampuan beradaptasi secara fisiologi terhadap penurunan kadar oksigen ini dengan meningkatkan kadar sel darah merah atau eritrosit di dalam darahnya. Yang kedua, bentuknya dari fisiologi yaitu memodifikasi bentuk lambung menjadi lambung kompleks. Pada rumen terdapat mikroorganisme penghasil selulose dan enzim yang penting dalam pemecahan selulosa yang serta kandungan utama tubuh tumbuhan. Selanjutnya, bentuk dari adaptasi fisiologi yaitu menghasilkan zat antikoagulasi darah. Zat ini berguna agar tempat nyamuk menghisap darah tidak terjadi pembekuan darah. Kemudian bentuk yang terakhir ada warna tubuh. Ikan mujair yang hidup di perairan gelap memiliki warna tubuhnya lebih gelap dibandingkan dengan yang hidup di perairan jernih. Tujuannya bisa untuk mempertahankan diri dari musuh. Dan yang terakhir ada adaptasi perilaku. Adaptasi perilaku ini adalah respon yang pertama kali hewan ditunjukkan sebagai respon terhadap perubahan faktor lingkungannya. Nah, bentuknya bisa contohnya ada di hewan Hamadryas baboon di Ethiopia yang hidup di savana dengan sedikit pohon. Mereka akan tidur di lereng-lereng batu yang curam untuk menghindari predator pada malam hari. Jadi itu perilaku dari hewan tersebut, tidur di lereng untuk melindungi diri dari predator-predator. Seperti pada gambar ya, terlihat. Kemudian yang kedua ada monyet hitam Sulawesi yang lebih sering tidur di ujung-ujung dahan dengan alasan agar mudah bangun jika ada predator, misalnya ular sanca. Kemudian ada monyet ekor panjang di daerah Lombok yang lebih sering berkumpul di pinggir jalan untuk mendapatkan makanan dari pengguna jalan. Jadi itulah bentuk adaptasi perilaku dari monyet-monyet. Kemudian kita harus memahami bahwa ternyata dalam ekologi hewan ada miskonsepsi ya. Yang pertama, miskonsepsi itu apa? Artinya pemahaman konsep yang salah. Yang pertama ada keberagaman hanya terjadi antar spesies yang berbeda karena perbedaan karakteristik yang ditemukan pada organisme dari spesies berbeda. Nah, konsep ini adalah salah. Yang benar adalah antar organisme tidak ada yang sama, selalu tidak ada yang sama. Selalu ada variasi antar individu meskipun mereka satu spesies. Jadi bukan hanya perbedaan spesies aja, jadi antara satu spesies pun setiap individu memiliki perbedaan. Gitu. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya, suatu organisme yang hidup berkelompok dan memiliki peran berbeda disebut komunitas. Nah, itu seharusnya populasi. Jadi sekelompok makhluk hidup yang spesiesnya sama merupakan kita sebut dengan populasi. Selanjutnya, miskonsepsi yang selanjutnya yaitu jika suatu organisme berbeda jenis hidup dalam satu tempat yang sama akan terjadi kompetisi. Jadi ada organisme yang berbeda kemudian hidup dalam satu tempat yang sama akan terjadi kompetisi. Nah, karena konsep tadi salah ya, karena jika mereka kebutuhannya berbeda, maka hubungan keduanya bukannya saling berkompetisi, tapi netralisme karena tidak saling merebut makanannya. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang paling kuat
karena mampu berkompetisi. Jawaban konsep ini adalah salah karena organisme yang mampu bertahan adalah yang mereka bisa beradaptasi atau sesuai dengan karakteristik dari lingkungannya. Miskonsepsi yang selanjutnya yaitu produsen harus memiliki biomasa paling tinggi karena harus menyediakan energi bagi konsumen-konsumennya. Jawabannya salah, yang benar adalah pada sebuah ekosistem akuatik misalnya di air, jika dilakukan penimbangan terhadap berat kering plankton dan berat kering ikan, maka kemungkinan besar berat kering plankton lebih kecil daripada berat kering ikan, di mana plankton merupakan produsen sedangkan ikan merupakan konsumen. Dan contoh miskonsepsi yang terakhir yaitu cacing tanah merupakan hewan dalam golongan dekomposer yang bertugas untuk menguraikan zat sisa organik dari hewan. Jawabannya salah, cacing itu merupakan hewan detritivore yang hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan. Jadi bukannya menguraikan, tapi dia memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang telah mati. Sekian dari saya. Bagi teman-teman yang ingin memahami lebih lanjut dari ekologi hewan bisa mengulang-ulang kembali video ini. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.